Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam buat semua pemirsa di seluruh dunia, wherever you are watching the streaming or YouTube from all over the world. God bless you all. Pagi hari ini saya masih menyambung dari pertandingan kita, mewaspadai apa yang kita hadapi setiap kali. Kita tidak menyadari bahwa kita ini kadang-kadang masih menyerahkan diri kepada roh-roh dunia, masih tidak sinkron, masih tidak tune, masih tidak sinyalnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Minggu mungkin hati kita sepenuhnya sama Tuhan, tapi nanti hari Senin sampai Sabtu nggak tahu kemana lagi. Iya. Kalau kita nggak sadar, maka ada roh-roh dunia yang masuk mempengaruhi kita dan kita hidup seperti orang duniawi. Saya sudah sampaikan kepada saudara betapa banyaknya contoh-contoh dan firman Tuhan, tapi mungkin saudara belum ngeh sepenuhnya, belum yakin sepenuhnya bahwa saudara harus memisahkan diri dari roh dunia dengan beberapa barang-barang tumpas yang seharusnya ditumpas, tetapi saudara kelonin. Saudara sayang karena duitnya, sehingga saudara nggak bisa lari, nggak bisa maju, nggak bisa ngejar. Karena apa? Saudara sayang kepada hal-hal duniawi. Saya ingin bacakan kepada saudara bagaimana seseorang itu yang biasanya masih dipengaruhi oleh hal-hal dunia, roh-roh dunia. Mereka adalah orang-orang yang belum dewasa, yang masih kunaku jomoh gitu ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu belum akil balik. Tahu nggak akil balik? Tahu nggak? Nggak tahu. Akil balik, kamu tahu nggak? Nggak tahu juga. Yang agak gede, tahu nggak akil balik? Nggak tahu juga. Wah, nggak tahu ya. Padahal ini bahasa Indonesia. Mari kita baca Galatia 4 ayat 1 dan 2. Saya akan baca 1, saudara 2. Yang dimaksud ialah selama seseorang ahli waris belum akil balik, ya, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ya, arti akil balik di Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tahu membedakan baik dan buruk. Ya, biasanya kalau laki-laki umur 15 tahun ke atas, seharusnya ya. Lalu kedua, akil balik itu cukup umur. Ketiga, cukup akalnya. Keempat, dewasa, ya. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, tidak ditentukan oleh kamus bahasa Indonesia yang seperti ini, tetapi kedewasaan seseorang ditentukan oleh bagaimana dia bisa menyerap firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Kalau belum, bahkan sampai kakek nenek pun, itu dalam firman Tuhan belum akil balik. Ya. Secara umur mungkin sudah tua,
Tetapi secara kerohanian, secara manusia roh, dia masih di bawah 15 tahun usianya. Masih belum akil balik. Itu sebabnya kita belajar di sini bagaimana kita mengerti bahwa seseorang yang belum akil balik dikatakan bahwa dia masih takluk kepada roh-roh dunia. Jadi kalau saudara merasa saudara belum bebas, saudara masih ngengkeng dengan keputusan-keputusan saudara yang duniawi, saudara ketahuilah, maafkan saya, tetapi ini saya nggak ngomong dari diri saya sendiri. Saya ngomong berdasarkan firman Tuhan, bahwa saudara dikuasai oleh roh-roh. Nah, saudara masih dikuasai roh, karena saudara nggak mau sepenuhnya buang hal-hal itu, tetapi saudara masih suka akan hal itu. Saya akan kasih lihat waktu lalu ya, bagaimana saya melepaskan seorang anak yang masih muda belia. Kira-kira dia belum umur 17, kayaknya dia 15 atau 16 ya. Waktu saya minta gulingnya dia bilang enggak mau ya, bantal ya. Dan dia ngengkeng, dan itu banyak saya temui seperti itu. Banyak anak-anak muda yang pakai kaos gambarnya tengkorak ya, gambarnya ular naga. Itu jelas-jelas dari roh dunia. Kalau saudara memakai berarti saudara mendisplay di mana-mana nih loh. Aku mengenakan roh dunia, aku pakai tengkorak, aku merepresentasikan, aku mewakili dari setan-setan. Itu kalau saudara nggak sadar, demikianlah, ya. Kalau kita pakai kalung salib kan kita merepresentasikan, mewakilkan, oh saya anak Tuhan, atau hidup saya terus pikul salib dan sangkal diri. Tapi kalau kita pakai yang demikian, maka kita mewakili roh-roh yang seperti itu. Jadi dikatakan bahwa dia belum akil balik, ia takluk juga kepada roh-roh dunia, dan dia belum dewasa. Kalau belum dewasa, dia belum mendapatkan warisan, saudara. Belum mendapatkan warisan ilahi, belum bisa dipercaya dengan kuasa. Padahal kita anak Tuhan, kita ini diinfuse langsung mendapatkan kuasa. Tetapi karena anak Tuhan ini masih banyak pikirannya duniawi, dan kemudian takluk kepada roh-roh duniawi, sehingga akhirnya yang terjadi adalah ia dikuasai oleh roh-roh dunia. Ya, jelas sekali dia dikuasai oleh roh-roh dunia. Mau tunggu sampai kapan? Mau tunggu sampai saudara dewasanya kapan? Itu tergantung dari saudara punya kerinduan, kemauan untuk melepaskan diri dari semua hal-hal duniawi, dan saudara berlari kepada tujuan tanpa gagal, tanpa kesandung. Gak ada halangan rintangan, gak ada yang nyandung saudara, karena saudara bebas, gak mikul beban-beban duniawi. Ya. Lalu saudara, kita baca Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Nah, kalau kita ini masih mengikuti roh-roh duniawi, jalan duniawi, dikatakan bahwa kamu ini masih menaati penguasa kerajaan angkasa.
Saudara boleh tiap minggu duduk di gereja, saudara ikut sel, tetapi rupanya saudara masih dikuasai oleh roh-roh penguasa kerajaan angkasa. Saudara boleh saja bahasa roh, tetapi iblis gak takut. Ya, dulu saya pernah melepaskan seseorang, dia itu bahasa roh. Saya bilang stop. Bukan bahasa roh ini, walaupun bukan wawawa, terdengar seperti bahasa roh. Tapi saya bisa membedakan yang mana yang bahasa roh asli, yang mana yang palsu. Dan itu Tuhan sudah latih saya 20 tahunan lebih yang lalu, saya sudah kenali itu. Cuman waktu saya masih agak muda ya, itu saya masih belum berani rebuke tegur gitu ya. Saya masih belum berani stop gitu. Tapi sekarang saya berani. Tapi ada saatnya juga saya tahan, bukan karena saya nggak berani, tetapi saya tunggu waktu yang tepat. Dan saya bilang nggak usah pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Terus mereka jawab, emang kenapa? Ya itu palsu. Hahaha, kok kamu tahu? Nah, ya. Jadi kita ini saat kita tidak benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka baik kita itu bahasa roh, sebenarnya ini latah, bukan bahasa roh, latah, ya. Iblis nggak takut, saudara. Iblis nggak takut. Tapi iblis akan takut kepada saudara saat saudara hidup sesuai dengan firman, dan kemudian saudara melakukan firman, dan saudara bahasa roh, saudara melayani, iblis takut sama saudara. Bahkan anak kecil pun saat hidup benar, dia angkat tangan, dia bilang dalam nama Yesus, iblis itu takut. Gak usah teriak-teriak, saya dulu masih teriak-teriak kalau ngusir roh-roh, saudara. Pernah ada roh yang diusir itu sulit banget sampai 3 hari 3 malam. Saya sama rekan saya, dokter Natalia waktu itu yang khotbah di sini, dokter Atta itu. Kami itu sampai gantian, saya tidur dulu, bangun lagi dia tidur dulu gitu sampai 3 hari, dan ini rohnya ini mau nyakar kaki kami ya, teriak-teriak dan sebagainya. Tapi sekarang nggak perlu teriak-teriak, sudah tahu jurusnya. Saudara ingat kisah saya, Om Ishak Leo Lewi Santoso ya, pendiri GPPS ya, dia cuman bilang dalam nama Yesus setan-setan yang ada di, jadi dia lihat di pundaknya jemaat yang datang. Waktu itu jemaat di GPP Surabaya itu 20.000 saudara ya, 5 atau 6 kali ibadah gitu kalau minggu. Dalam nama Yesus, setan dolo setan yang ada di pundak orang-orang itu aku belintahkan keluar, keluar, keluar. Pada terbirit-birit setannya saudara. Ya, jadi kita menyadari bahwa gak usah pakai tenaga. Kalau kita memiliki roh, kita mengaktifasikannya dan kita hidup dalam kebenaran. Lalu, ini ada kisah, saudara ingat kisahnya 7 anak Skewa ya, dia ikut-ikutan Rasul Paulus. Dalam nama Yesus yang aku dengar dari Rasul Paulus, yang aku, dia mulai ngusir dari seseorang, tetapi orang gila itu malah mencabik dia dan bajunya ditelanjangi semua, dan ini 7 anak imam ya, bajunya dilucuti semua. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul 19 ayat 18 sampai 20. Kita baca bergantian, yang terakhir kita baca bersama-sama. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka
pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ya, saudara, 23. Terakhir, bersama dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemarin saya lagi cari berapa itu, 50.000 uang perak zaman itu, dan zaman dibanding dengan zaman sekarang. Tolong dicarikan James kalau bisa. Tetapi banyak sekali. Ini buku-buku yang begitu mahal, ditaksir 50.000 uang perak, dan itu dibakar semua di kaki para rasul. Loh, dibakar semua. Mereka nggak peduli dengan mahalnya harga buku-buku itu. Tetapi mereka itu lebih menyayangkan jiwa mereka. Ya, kalau di sini masih ada yang lebih menyayangkan barang-barang yang saudara pikir mahal, saudara segera serahkan kepada kami. Ya, saya banyak kali diserai barang-barang seperti itu, banyak, dan jimat-jimat yang mahal. Yuk kita lihat dulu jimat-jimat yang mahal. Saya bakarin jimat-jimat ini. Ya, ini dia. Air-air mereka juga aku bakar dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa pegangan-pegangan mereka mahal-mahal juga. Ada emas-emas juga diserahkan kepada saya. Emas berapa gram? Ini masih terlihat kan lebih. Di situ emasnya, di sini. Kayaknya ada berat emasnya juga. Kami bakarnya seringkali di malam hari supaya tidak menimbulkan ini. Dan orang-orang masih mengirimkan jimat-jimat mereka, pegangan-pegangan mereka. Kemarin saya dikirimin satu bungkus lagi, saya belum buka. Event-event yang lain mereka serahkan kepada saya. Ada kalanya mereka itu kayak nego. Ini boleh nggak sih saya simpen ininya, emasnya saya simpen, boleh nggak nanti bandulnya aja yang diserahkan. Boleh nggak sih saya, karena mahal saudara. Jadi uang itu berbicara. Ini semuanya. Uang itu gondeli di hatinya. Janganlah. Aku bakar. Saya bersyukur mereka itu akhirnya memikirkan dan mereka menjadi akil balik. Mereka mempercayai dan mereka makin dewasa. Akil balik. Ya. Saudara pikirkan, saudara mau akil balik atau saudara masih mau dikuasai oleh roh-roh? Karena kalau saudara dikuasai oleh roh-roh dunia, penguasa-penguasa kerajaan angkasa, maka saudara tidak bisa menggunakan kuasa yang ada di dalam saudara. Nantinya malah rumah saudara ada isinya. Ya. Lalu saudara dibayang-bayangin, dihantui. Tiap kali kemana saudara pergi, pikiran-pikiran saudara gak bisa fokus dan sebagainya. Karena apa? Saudara masih dikuasai dan saudara belum mau
buang-buang, jimat-jimat, dan barang-barang tumpas. Mari kita baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan. Saudara, kalau kita ini dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara, berarti kita ini sedang hadap-hadapan tiap kali. Kita sedang terus berperang. Kalau saudara nggak menyadari bahwa saudara ini sedang berperang, maka saudara akan benjet tiap kali. Ayat lagi, 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Saya bacakan yang 3, saudara bacakan yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara lihat di sini, mereka pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya dari tempat ini bantu saudara untuk bukain mata hati saudara, supaya saudara tidak dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya bantu beri pengertian kepada saudara. Saudara silakan mau nurut atau mau tetap saudara punya pemikiran. Tetapi dikatakan bahwa jika Injil ini yang kami beritakan ini masih tertutup, saya berdoa supaya saudara matanya terbuka. Nggak ada aminnya. Saudara harus aktif ya. Saudara, kalau saudara mau mata hati pikiran saudara dibukakan, saudara harus proaktif, harus partisipasi, harus mempercayai firman Tuhan. Bahkan saudara, roh-roh itu bisa masuk ya lewat penyakit. Kita akan lihat yang ini, yang satu ini. Dengar firman Tuhan. Ular. Kamu sedang ada di ruang kudus Tuhan ya. Ini roh ular, tolong dikeraskan dikit. Ini dia di pinggir gitu begini-begini jalannya. Iya. Mau kemana kamu? Mau kemana? Jangan bikin anak ini sengsara. Kamu keluar saja. Akan nama Yesus. Dikencangin dikit supaya kedengeran jemaat. Buka mata. Siapa kamu? Buka telingamu. Siapa ini? Malaria. Apa masuk? Yang kenceng. Malaria. Nah, tuh malaria. Apa? Dari mana kamu masuk? Dari mana kamu masuk? Yesus, dalam nama Yesus, kudus, anak ini kudus. Ular mau bikin apa kamu? Keluar dari sini, keluar dari dalam anak ini milik Kristus. Ini selama berapa tahun? Selama katanya selama berapa tahun? Berapa tahun? Lewat apa kamu masuk? Lewat apa masuk kok? Dari mana masuk kok? Dengar, kamu jawab hamba Tuhan. Dari mana kamu masuk? Dari mana? Ngomong yang jelas. Dari mana? Jangan kurang ajar kamu sama hamba Tuhan. Setan.
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini adalah hari pelepasannya. Terima kasih hari ini hari terakhir Tuhan ada di bait kudus Tuhan ini. Hari ini hari terakhir, the end of your time. Aduh mama. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku bakar dengan api Roh Kudus Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Api Roh Kudus menyucikan. Terima kasih Bapak. Ya, itu dia saudara, ada beberapa roh di dalam anak ini. Anak ini berlaku ya macam-macam, dan kemudian dia sangat sangat menggoda, seducing. Kalau jalan di depan pria dia bisa lenggak-lenggoknya bukan main gitu ya. Kemudian ada hal-hal lain yang dia lakukan, akhirnya saya bilang, sini saya lepasin kamu aja. Dan ternyata roh-rohnya banyak. Dia simpan foto bekas pacarnya juga di dompet. Nah itu nggak sempat saya, karena akan terlalu panjang ya. Saya minta, saya ambil karena ternyata mantan pacarnya itu ada peletnya, ya pakai pelet gitu, sehingga hatinya masih di sana. Terus dia pegang cincin yang dikasih mantan pacarnya, ya. Itu barang-barang tumpah, saudara. Nggak seharusnya saudara nyimpen foto-foto pacar, chatting sama pacar lama ya, lalu saudara nyimpen barang-barang itu akan mempengaruhi saudara, sehingga saudara nggak bisa move on, nggak bisa beranjak ke level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali yang saya dapati dan saya jadi belajar dari cara iblis. Ya, belajar tipu muslihat iblis. Kemarin saya lihat beberapa video-video ini, saya pilih yang nggak kelihatan wajahnya. Kemarin yang wajahnya ditutup ya. Ada yang masuk itu, santetnya masuk itu lewat kopi. Makanya saya bilang sama saudara seringkali minum nggak doa, ya, makan permen nggak doa, makan roti nggak doa, yang didoain makanan khusus, makanan di piring. Padahal iblis paling tahu, dia masuk lewat kopi di tempat kerjaannya. Jadi waktu saya tanya, ya ini saya belajar dari trik iblis. Waktu saya tanya, dari mana kamu masuk? Seperti tadi saya nanyanya, dari mana kamu masuk ya? Terus apa yang kamu buat? Kerusakan apa yang kamu buat dalam orang ini? Orang ini milik Kristus. Kamu nggak boleh menguasai dia. Kamu harus pergi dari dia. Ya. Tetapi saudara, saya nggak bisa lepaskan seseorang kalau orang itu masih seneng dengan hal itu. Ya, dia masih nyimpan, masih senang. Gimana saya ngusir? Pernah saya tanya, bilang gini, orang ini aja masih suka aku di sini, kenapa kamu usir? Ngomongnya gitu. Jadi kalahlah saya, ya, karena dia masih suka. Saudara, kita ini seperti domba di tengah serigala. Di dunia ini dikuasai oleh semua penguasa-penguasa udara, pemerintah, roh-roh jahat di udara. Kalau kita nggak nyadar bahwa seharusnya kita hidup suci di hadapan Tuhan, maka kita akan dikuasai oleh roh-roh ini. Mari kita baca Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita mesti waspada karena kita ini domba di tengah serigala. Buas sekali serigala-serigala itu menyerang kita. Ya. Banyak orang yang terikat, banyak yang dipakai musuh.
banyak yang malah menyerang kubu sendiri. Sesama anak Tuhan menyerang kubu, menyerang gereja lain, menyerang hamba Tuhan lain. Bahaya sekali. Kalau udah mulai menjelek-jelekan, wah kae pendeta kae koyong ini, ojo lunga ning kono, rasa. Hati-hati. Itu roh namanya pendakwa saudara-saudara kita. Ya, kiranya nanti minggu yang akan datang saya bisa sampaikan mengenai hal-hal ini. Supaya saudara mengerti bahwa banyak dari kita masih terikat dan kita nggak nyadarin kita terikat. Saya pernah dikasih visi saudara, vision, penglihatan ya. Penglihatan ini luar biasa. Saya mendapatkan kunci dari Tuhan. Jadi ini bukan mimpi, tetapi ini penglihatan. Mata saya, mata rohani saya dibukakan, saya mendapatkan kunci. Wow, kuncinya banyak sekali. Bundar segini, sini kuncinya banyak ya. Stainless yang bulatnya segede ini. Terus di sini kuncinya banyak. Wow, ternyata saya dapat kunci sel penjara. Ada nomor-nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, saya dengan cepat saya lari-lari, saya bukain pintu-pintu, saya bukain semua. Dan kemudian saya balik ke sini, saya bilang, "Hey guys, pintu udah dibuka semua, keluar." Wah, saya udah kesenangan, keluar. Saya tunggu-tunggu. Loh, kok ada yang keluar? Ayo keluar. Saya gitu. Kok nggak ada yang keluar? Terus saya coba tengok. Loh, ini pintu sudah dibuka, Pak. Kenapa nggak keluar? Saya enak di sini. Sudah nyaman di sini. Hah? Ada kutu busuk? Jamuran kasurnya. Loh, ini makannya itu loh. Beras setengah mateng, masih kerutuk. Enggak. Saya ke sel yang lain. Sel yang lain bilang, enggak, saya takut di luaran sana. Takut? Takut apa? Takut. Saya ke sana lagi dan saya tanya dan mereka sama-sama seperti itu. Saya bilang, oh Tuhan, saya udah dapat kunci, saya udah bukain, saya kasih pengertian. Saudara, hari-hari ini saya memberikan saudara pengertian. Saya bukain pintu-pintu sel saudara. Saudara tinggal keluar, melangkah bebas. Tinggalin semua itu rongsoan, kutu-kutu busuk. Semua yang ada di sana. Saudara nggak layak hidup seperti itu. Saudara nggak layak dikuasai oleh roh-roh. Saudara anak raja, saudara punya kebebasan yang luar biasa. Kenapa saudara harus deprok di situ? Kenapa saudara senang dengan kehidupan saudara yang lama? Saya mau bebaskan saudara dari roh-roh ini. Supaya saudara berkemenangan dan saudara mulai memanifestasikan kuasa. Saudara mulai display kuasa Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam setiap saudara, anak-anak Tuhan, bahkan yang terkecil, anak kecil pun mereka memiliki kuasa yang luar biasa saat mereka diajarkan jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyampaikan firman-Mu minggu demi minggu untuk membukakan sel prison mereka, sel penjara mereka, di mana kaki mereka yang tadinya terikat, tangan yang terbelenggu, pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman dan roh-roh dunia ini. Hamba membebaskan mereka dan hamba berdoa,
Tidak ada seorang pun yang menyukai sel namanya. Tidak ada yang menyukai keadaan di penjara. Tetapi mereka boleh berkemenangan. Mereka tidak takut terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Mereka tidak dipengaruhi oleh roh-roh dunia ini yang jahat. Tetapi mereka boleh berkemenangan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa.